Porsche's life journey. 1875, lahirlah Ferdinand Porsche yang kita kenal hari ini dengan mobil Porsche-nya. Ayahnya hanya seorang pandai besi. Setelah kakaknya meninggal, Ferdinand Porsche putus sekolah dan mulai membantu ayahnya secara full-time. Tapi dia tidak menyukai pekerjaannya sama sekali. Dia lebih tertarik dengan dunia listrik. Awalnya ayahnya tidak setuju dengan hobi barunya tersebut. Sampai-sampai dia melihat potensi anaknya dan menyekolahkannya ke sekolah yang lebih tinggi. Sampai Ferdinand Porsche berhasil membuat generator listrik pertamanya dan mulai mengganti lilin di rumahnya menjadi bola lampu. 1893. Di umur 18 tahun, Ferdinand Porsche mulai bekerja di perusahaan besar yang memproduksi mesin listrik bernama Bella Edgar. Setelah 5 tahun bekerja, dia berhenti dan melamar kerja di perusahaan baru yang lebih besar, yaitu Jacob Lohner & Co. Di umur 23 tahun, Ferdinand Porsche mulai mengerjakan pembuatan mobil bertenaga listrik pertamanya, yaitu Porsche P1. Di zaman itu, mobil belum diperuntukkan untuk alat transportasi, tapi lebih untuk balapan keliling Eropa. 1900 awal, mobil hybrid pertama diciptakan di dunia dengan nama Lohner Porsche Electromobil yang mampu berlari 36 mile per jam. Di zaman itu udah kenceng banget karena terbukti memenangkan beberapa perlombaan. Di awal, electric vehicle sangat berat, hampir seberat 2 ton, dikarenakan baterainya yang terlalu besar, padahal bodinya masih kayu. Di tahun 1908, Ferdinand Porsche bergabung dengan Austro-Daimler, yang pada saat itu Daimler merajai mobil berbahan bakar bensin dan mulai mengerjakan satu proyek bersama Ferdinand Porsche dan melahirkan Austro-Daimler Maya. 1914, Perang Dunia Pertama berkecambuk. Ferdinand Porsche dan Austro-Daimler banyak menyumbang pemikiran engineeringnya ke pihak Hungaria dan membuat mesin bernama Goliath. Perang berlangsung selama 4 tahun. Hampir 1 dekade berlalu. Tepatnya pada tahun 1922, Ferdinand Porsche dan Austro-Daimler pindah ke Stuttgart, Jerman dan memulai mergernya dengan perusahaan yang kita kenal hari ini, yaitu Mercedes-Benz. Tapi pada saat itu, namanya masih Benz & Co. Lalu setelah merger, namanya berubah menjadi Daimler-Benz. 1928, seri S pertamanya Mercy dibuat. Ini era mobil balap dan transportasi. Lahirlah Super Sport Kurt, atau yang biasa disingkat SSK Mercedes. Engine yang gahar dan HP yang besar, SSK bisa berlari sampai dengan 230 km per jam dan memenangkan beberapa kejuaraan bergengsi sampai pada tahun 1931. SSK juga sangat sukses menjadi mobil tercepat dan terhebat yang diakui dunia. Khususnya mobil ini sering dipakai oleh Hitler untuk acara pagelarannya. Tapi hubungan romantis berakhir dengan Mercedes-Benz. Ferdinand Porsche memutuskan membuat perusahaannya sendiri yang diberi nama Porsche GmbH. Dengan ditemani anaknya yang sudah beranjak dewasa, Ferdinand Porsche merintis perusahaan barunya dengan Ferry Porsche, yaitu anak kandungnya sendiri. Pasca Perang Dunia Pertama, Ferry Porsche ingin menunjukkan performa terbaiknya dimanapun dan kapanpun pada saat perusahaan membutuhkannya. Ferry Porsche mempunyai passion yang sama dengan ayahnya, yaitu membuat mobil-mobil yang hebat. Tapi perusahaan tidak berjalan mulus, dikarenakan situasi politik dan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama semakin memburuk. Disinilah awal mulanya hubungan terlarang antara Hitler dan Porsche dimulai. 1933, surat dari Hitler. Hitler sendiri punya ketertarikan khusus dengan dunia otomotif, dan dia mengumpulkan seluruh engineering terbaik di Jerman untuk sebuah challenge untuk membuat mobil bagi rakyatnya dengan biaya produksi yang minim supaya bisa dimiliki dengan harga yang murah. Akhirnya berkat bantuan pemikiran brilian dari Ferdinand Porsche dan Ferry Porsche, Hitler berhasil mewujudkan mimpi untuk rakyat Jerman. Lahirlah VW atau Volkswagen yang kita kenal dengan sebutan VW Kodok. Volkswagen sendiri berarti mobil rakyat dalam bahasa Jerman. 1934, VW Kodok laris manis di pasaran. Tidak heran dengan harga yang murah dan bahan bakar yang irit,
Porsche berhasil mewujudkan mimpi dan ambisi sang diktator. VW Kodok berhasil terjual sampai 300.000 unit. 1939. Ini adalah tahun dimulainya Perang Dunia Kedua. Dengan Jerman menginvasi Polandia, secara otomatis pembuatan mobil rakyat dihentikan dan dirubah menjadi perakitan kendaraan tempur, mulai dari darat, laut, dan udara. Salah satu karya Porsche adalah tank yang diberi nama sesuai namanya, yaitu Ferdinand Tank. Tank hybrid pertama yang menggunakan bensin dan baterai. Tapi banyak mengalami kendala di medan perang. Bermodalkan sasis yang sudah terlanjur diproduksi, Porsche merubah tank tersebut menjadi model baru, yaitu 11 Tank. Perang Dunia Kedua. Di era Perang Dunia Kedua, banyak pabrikan Jerman menggunakan tenaga kerja paksa alias budak untuk menekan kos, dan Ferdinand Porsche tidak luput dari praktek ilegal ini. Perusahaan Porsche dituntut dan harus mengganti rugi jutaan euro untuk korban kerja paksa tersebut. Secara ideologi, Ferdinand Porsche tidak pernah sepaham dengan Hitler. Dia hanya memanfaatkan kepuasan politik dan ekonomi Hitler untuk menunjang bisnisnya. Setelah perang usai, Porsche harus membayar mahal hubungan terlarangnya dengan Hitler. Ia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan keterlibatan keanggotaannya dalam kelompok Hitler. Saat itu satu-satunya harapan adalah mewariskan bisnisnya ke tangan anaknya Ferry Porsche. Di penjara. Setelah dipenjara selama hampir 2 tahun, Ferdinand Porsche bebas. Tetapi kondisi kesehatannya memburuk. Ferry Porsche bekerja sama dengan perusahaan Italia yang bernama Sisitalia yang berfokus terhadap mobil balap. Namun dunia balap pada saat itu tak menentu, sehingga memaksa Sisitalia bekerja sama dengan Fiat untuk membuat mobil transportasi. Ferry sangat brilian dalam berbisnis. Dia menemui pihak VW dan mengklaim VW harus membayar royalti untuk setiap VW yang terjual dikarenakan VW adalah hasil buah pikiran ayahnya, yaitu Ferdinand Porsche. 1948, Porsche untuk pertama kalinya memproduksi mobil sendiri dengan nama keluarganya, yang diberi nama Porsche 356. Jadi nggak heran kan, kalau bentuk Porsche sampai hari ini, mukanya masih seperti VW Kodok. 1951, Ferdinand Porsche meninggal di umur 75 tahun. Yang mana 1 tahun sebelumnya dia mengunjungi markas VW dan Porsche dan tidak menyangka progres yang diperlihatkan anaknya Ferry Porsche. Setelah kematian ayahnya, Ferry Porsche berhasil memenangkan balapan Le Mans dengan mobil Porsche 356-nya dan penjualan pun meningkat drastis. Dibarengi dengan antusiasnya para selebritis dan kalangan atas menggandrunginya. Sampai dengan era Ferry Porsche berakhir, anaknya yang sudah dewasa yang bernama Ferdinand Alexander Porsche mengambil alih pemikiran dan pengembangannya. Disinilah awal mulanya di iconic 911 lahir. Era 911 Alexander Porsche. Tidak seperti kakek dan ayahnya, Alexander lebih tertarik dengan desain instead of engineering. Ini adalah era baru bagi Porsche dalam segi bentuk dan performa. Karena sebelumnya hanya merevisi dari apa yang diciptakan VW sebelumnya. Lahirlah generasi ikonik baru yang bernama Porsche 911. Yang menggunakan mesin boxer 6 silinder menggantikan mesin 4 silinder sebelumnya. Tidak hanya cepat, Porsche 911 juga sangat indah sebagai sport car. Dan yang paling utama ialah dapat diandalkan alias bandel. Dari tahun 1964 sampai 1970, Porsche melahirkan beberapa model terbaru seperti 911 Turbo, 911 Carrera S, dan berhasil menjadi idola baru di kalangan elit. Dengan penjualan mencapai 20.000 unit, Porsche juga memenangkan berbagai balapan paling bergengsi di dunia. Bankruptcy. Kemunduran yang membuahkan kebangkitan, mungkin itu kata yang tepat. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Porsche ketemu dengan titik terendahnya. Pada saat resesi itu, ekonomi yang mengakibatkan mata uang turun yang mempengaruhi nilai produksi di awal tahun 90-an.
sehingga membuat Porsche hampir gulung tikar dengan kerugian ratusan juta dolar. Dengan turunnya penjualan, mobil sport yang selama ini menjadi andalan mereka, tren yang berubah ke arah mobil SUV membuat Porsche harus mengesampingkan ideologi mobil balapnya menjadi mobil SUV keluarga yang berpintu 4. Di tahun 2002 lahirlah Cayenne yang secara dramatis merubah penampilan DNA balap Porsche menjadi mobil keluarga mewah. Namun siapa sangka, Cayenne menjadi idola baru di kalangan pecinta Porsche dan berhasil meraup keuntungan yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Hari ini, bukan hanya Cayenne, Porsche memproduksi Macan dan berhasil menggabungkan DNA balap dengan SUV compact yang pada akhirnya dijuluki Sport SUV. Dengan mengandalkan performa dan ketangguhan beserta kemewahan, SUV Porsche meroket di pasaran Amerika. Seolah tidak mau kehilangan jati dirinya, sebagai brand sport car, sekali lagi Porsche melahirkan mobil balap seperti Porsche Panamera, Porsche Taycan, Porsche Cayman, dan lain sebagainya. Dengan tergabungnya Porsche bersama Volkswagen Group, mengukuhkan kasta mobil pabrikan Jerman di kelasnya. Dan beriringan sejalan dengan kisah nostalgia di masa lalu.